Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila dari kelompok 1, nomor NPM 20230101. Perkenalkan, nama saya Nur Inta Rohani, nomor NPM 2023010116. Perkenalkan, saya Dia Ayu Listianingsih dari kelompok 1 NPM 202301031. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang pengantar akuntansi dan perusahaan, di mana poin-poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian akuntansi dan sifat akuntansi. Yang kedua, ada tujuan akuntansi dan peran akuntansi. Yang ketiga, ada pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dan profesi akuntansi. Yang keempat, ada spesialisasi akuntansi dan prinsip dasar akuntansi. Yang kelima, ada pengertian dan tujuan perusahaan serta jenis perusahaan. Dan yang terakhir, ada bentuk perusahaan. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Yang kedua, menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian dalam bentuk satuan uang yang tepat atau berdaya guna dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Yang ketiga, menurut Accounting Principles Board Statement Number 4, akuntansi adalah sebagai suatu kegiatan jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif yang umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif. Pengertian akuntansi ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi pemakai, akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien serta untuk mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Yang kedua, dari segi proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Yang ketiga, dari segi bahasa, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi. Dan yang terakhir, dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, menyimpulkan, serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dalam nilai mata uang. Dari berbagai pengertian akuntansi tadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama yaitu pencatatan. Adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen buku harian atau jurnal yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. Yang kedua ada penggolongan, yaitu kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan dalam perkiraan buku besar. Yang ketiga ada peringkasan, yaitu kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Dan yang terakhir ada pelaporan, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan neraca. Sifat akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi. Pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi akan menganggap akuntansi sebagai alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat mengomunikasikan suatu perusahaan yang dilaporkannya. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi dianggap sebagai sarana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya di masa lalu. Yang keempat, akuntansi sebagai realitas ekonomi. Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini, sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan sekarang. Yang kelima, akuntansi sebagai sistem informasi.
Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses yang menghubungkan sumber data dengan para penerima informasi melalui kanal komunikasi. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Komoditas adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi dalam bentuk informasi adalah produk dari suatu sistem akuntansi. Output akuntansi dibutuhkan masyarakat agar memberikan manfaat yang besar, terutama bagi para pemakainya, yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketujuh, akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Akuntansi dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset dan kekayaan perusahaan. Dengan adanya akuntansi, sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri dan dapat diketahui arus masuk dan keluarnya. Yang terakhir, ada akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi adalah bagian dari praktik. Jika akuntansi dianggap sebagai teori, maka agar dapat dipakai untuk mempengaruhi lingkungan sosial, akuntansi harus diolah menjadi teknologi terlebih dahulu. Next, tujuan akuntansi. Tujuan laporan keuangan terdiri dari tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan umum yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul akibat dari usaha memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tujuan kualitatif yang pertama yaitu relevan. Sehubungan dengan tujuan relevansi, perlu dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang sejauh mungkin dapat membantu para pemakai data akuntansi keuangan. Laporan keuangan difokuskan pada kepentingan umum si pemakai. Kedua, dapat dimengerti. Jadi bentuk laporan keuangan dan istilah-istilah yang digunakan harus sesuai dengan batas kemampuan pemakai dalam menangkap pengertiannya. Yang ketiga, dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Jadi laporan keuangan harus disusun secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat yaitu netral. Laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan pemakai secara umum, bukan perseorangan. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menghindari penundaan pengambilan keputusan penting. Yang keenam, dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama atau dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Dan yang terakhir yaitu lengkap. Laporan keuangan harus memenuhi standar pengungkapan yang memadai. Yang selanjutnya yaitu peran akuntansi. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi diperlukan bagi pihak yang berkepentingan untuk menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut ditampung untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Peran akuntansi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Jadi, perusahaan yang baru berjalan sangat membutuhkan pengembangan sistem akuntansi. Perusahaan di bidang dagang, jasa, atau manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi yang lengkap untuk memperlancar kegiatan usaha. Jadi disinilah akuntansi menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Jadi sistem akuntansi yang berlaku seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan. Jadi, perusahaan pun seharusnya menuntut sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan, sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan lebih besar dari manfaatnya, sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut. Materi selanjutnya, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemakai informasi internal dan pemakai informasi eksternal. Pemakai informasi internal, 1. Pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja perkembangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, kekayaan pemilik perusahaan juga akan bertambah, begitupun juga sebaliknya. 2. Pegawai atau karyawan. Pegawai atau karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui keadaan perusahaan, terutama stabilitas dan profitabilitasnya. 3. Manajer perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, manajer produksi memerlukan informasi tentang keseluruhan biaya maupun rincian biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk perusahaan. Dan yang terakhir, berbagai pihak yang membutuhkan. Pemakai informasi eksternal. 1. Kreditur atau yang sering kita sebut dengan pemberi pinjaman. 2. Investor atau calon investor. Biasanya, investor menyediakan modal dan manajemen untuk modal bisnis. 3. Pemerintah. Instansi pemerintah menggunakan keuangan bisnis untuk tujuan menggunakan besaran pajak yang sesuai peraturan yang berlaku. 4. Debitur. Di sini debitur hampir sama dengan kreditur. Profesi akuntan. Yang pertama, jenis-jenis profesi akuntan. 1. Akuntan publik atau public accountant. Akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan antara lain perpajakan, penyusunan sistem akuntan, kewajiban laporan keuangan, dan sebagainya. 2. Akuntan perusahaan atau intern. Tugas dari akuntan adalah menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran, hingga menangani 3. Akuntan pemerintahan, government accountant. Biasanya bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPK dan BPKP yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara, serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. 4. Akuntan pendidik. Di sini, akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi untuk siswa maupun mahasiswa. Yang kedua, etika profesi akuntan. Prinsip etika profesi akuntan di sini terbagi menjadi 8. 1. Tanggung jawab profesi. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. 2. Kepentingan publik. Anggota akuntansi profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menjadikan sikap profesionalisme. 3. Integritas. Mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur
dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 4. Objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan tidak berprasangka. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam prinsip ini mengharuskan anggota untuk 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. 2. Bertindak tekun dan cermat. 6. Kerahasiaan. Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan perusahaan atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. 7. Perilaku profesional. Dan yang terakhir, standar teknis. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan dari penerima jasa. Spesialisasi akuntansi. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan internal maupun eksternal. 2. Akuntansi biaya atau cost accounting adalah bidang akuntansi yang menyiapkan data transaksi yang berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk penerapan harga pokok produksi. 3. Akuntansi perpajakan atau tax accounting adalah bidang akuntansi yang tujuan laporan keuangannya digunakan sebagai dasar penentuan pihak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. 4. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting adalah bidang akuntansi yang menentukan tujuan periode tertentu di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang telah ditetapkan. 5. Akuntansi pemeriksaan atau auditing adalah akuntansi yang bertujuan untuk memeriksa data-data akuntansi secara bebas yang bertujuan untuk meneliti kecermatan dan kebenaran catatan bukti transaksi perusahaan dan laporan keuangan pada periode tertentu. 6. Akuntansi pemerintahan atau government accounting adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang ada pada badan-badan pemerintahan. 7. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi untuk pihak manajemen sebagai bahan yang membuat neraca guna mendukung operasi sehari-hari dan membuat kebijakan di masa yang akan datang. 8. Sistem akuntansi atau accounting system adalah bidang akuntansi yang menetapkan prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. 9. Akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional atau transaksi yang melintasi batas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Prinsip dasar akuntansi. Sifat dan elemen dasar akuntansi atau Accounting Principle Board atau APB Statement nomor 4. 1. Accounting Entity atau organisasi. Fokus perhatian akuntansi adalah entitas atau organisasi tertentu yang harus berdiri terpisah dari entitas lain, terutama pemiliknya. 2. Going concern atau kelangsungan hidup. Penyusunan suatu laporan akuntansi harus berdiri di atas asumsi bahwa suatu perusahaan akan beroperasi terus-menerus
Meskipun pada kenyataannya banyak perusahaan yang gagal beberapa saat setelah didirikan. Dengan kata lain, tidak ada asumsi bahwa perusahaan akan bubar. 3. Time period atau periode akuntansi. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang hasil-hasil yang diperoleh perusahaan dalam suatu waktu atau periode tertentu, seperti periode tahunan. 4. Measurement atau pengukuran. Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan perusahaan yang nantinya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Objek atau sasarannya adalah transaksi atau kejadian-kejadian keuangan yang dapat diukur dengan uang. 5. Monetary unit atau pengukuran dalam bentuk uang. Pengukuran yang dipakai dalam akuntansi berbentuk ukuran moneter atau uang. Semua transaksi perusahaan dikuantitatifkan dan dilaporkan dalam bentuk uang, bukan unit buah, meter, kilogram, jumlah uang, dan lain sebagainya. 6. Accrual atau akrual. Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat transaksi kas telah dilakukan atau belum. Penentuannya bukan berdasarkan keterlibatan kas, tetapi berdasarkan faktor legalnya. Sudah merupakan hak atau pendapatan atau kewajiban biaya perusahaan atau belum. Jika sudah, hal tersebut harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atau penerimaan kas. 7. Exchange price atau nilai tukar. Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai pertemuan bargaining antara pembeli atau demand dan penjual atau supply. 8. Approximation atau penaksiran. Akuntansi tidak dapat dihentikan dari penaksiran-penaksiran baik nilai, harga, umur, jumlah penyisian piutang ragu, kerugian, dan sebagainya. 9. Judgment atau pertimbangan. Penyusunan laporan keuangan memerlukan pertimbangan-pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian atau pengalaman yang dimilikinya. 10. General purpose atau tujuan umum. Informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan untuk pemakaian secara umum, bukan pemakaian khusus. Informasi ini ditujukan tidak khusus kepada bankir, investor, kreditur, analis, manajemen, atau karyawan, tetapi ke semua pihak atau publik. 11. Interrelated statement atau keterkaitan antar laporan. Neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu sama lain. Ini merupakan salah satu alat kontrol akuntansi sehingga rekayasa laporan tidak mudah dilakukan tanpa memperhatikan hubungan satu pos atau akun dengan pos lainnya. Sifat lain yang terkandung dalam akuntansi keuangan terbagi menjadi 7. Yang pertama, laporan historis. Pada hakikatnya, laporan keuangan berisi catatan informasi yang telah terjadi, bukan informasi yang akan terjadi. Informasinya bukan prediksi maupun lapor tersebut, kita dapat memprediksi masa depan dalam situasi normal maupun abnormal. 2. Classification atau klasifikasi. Informasi melalui laporan keuangan diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar akuntansi yang dapat memudahkan para pemakainya. Misalnya, klasifikasi perkiraan berdasarkan likuiditas, klasifikasi biaya produksi, biaya operasi, laporan untuk kepentingan pemilik, kreditur, dan pemakai lainnya. 3. Summarization atau ringkasan. Transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam perusahaan dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut metode tertentu sesuai dengan pola yang sudah mapan dalam akuntansi sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. 4. Measurement basis atau dasar pengukuran. Ada bermacam-macam metode pengukuran dalam akuntansi seperti
harga pokok atau cost, harga pasar atau market, harga yang terendah antara harga pasar atau lower of cost or market, harga realisasi atau realizable value, dan lain-lain. 5. Verifiability atau dapat dibuktikan. Setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri dan didukung oleh bukti-bukti yang sah. 6. Conservatism atau kehati-hatian. Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang belum pasti atau yang belum terjadi. Dalam keadaan ini, laporan keuangan akan menginformasikan hal tersebut dengan cara memilih angka yang kurang menguntungkan bagi entitas. Laporan keuangan memilih dan menilai aset dan pendapatannya yang paling minimal. Jika ada potensi rugi, meskipun belum direalisasi, tetapi sudah ada dasarnya, hal tersebut sudah dapat dicatat atau diinformasikan. Dan yang terakhir, technical terminologi atau istilah teknis. Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan istilah teknis akuntansi yang berlaku khusus untuk akuntansi. Hal tersebut harus dipahami para pembaca yang belum tentu cocok dengan pengertian dalam disiplin ilmu yang lain. Pengertian dan tujuan perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengubah, menggabungkan atau memproses sumber daya dasar atau input untuk menyediakan barang dan jasa atau output yang nantinya diterima oleh pelanggan. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau intensif keuntungan. Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan terbagi menjadi dua segi. Segi yang pertama dari seseorang atau sekelompok orang, yang kedua dari perusahaan itu sendiri. Dari seseorang atau sekelompok orang adalah agar modal yang ia atau mereka tanamkan dalam perusahaan itu berkembang. Yang kedua dari perusahaan itu sendiri. Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk mencari atau memaksimalkan laba atau keuntungan. Yang kedua, menjaga agar tetap solvable atau memenuhi kewajiban-kewajiban dan hutang perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas, dan dalam merumuskannya, tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Tujuan perusahaan adalah target kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada 3. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan dagang, dan yang ketiga, perusahaan manufaktur. Saya akan menjelaskan ketiga jenis perusahaan tersebut. Dari mulai yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Perusahaan jasa tentunya menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbalan berupa uang atau barang atau hal yang sudah ditentukan sebagai keuntungan yang nantinya didapatkan oleh si penyedia jasa tersebut. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang kembali tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap barang tersebut. Perusahaan perdagangan menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara produk yang diperdagangkan.
Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk siap dijual. Bentuk-bentuk perusahaan. Saya akan menjelaskan 5 bentuk perusahaan. Yang pertama ada usaha perseorangan, yang kedua ada usaha persekutuan dengan firma, yang ketiga ada usaha persekutuan komanditer, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, dan yang terakhir ada koperasi. Yang pertama ada usaha perseorangan. Namanya juga usaha perseorangan, jadi seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Adapun orang lain yang terlibat dalam perusahaan ini hanya sebatas membantu perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Dikarenakan perusahaan dimiliki oleh perseorangan, maka segala untung dan rugi akan ditanggung diri sendiri. Namun untuk kelebihannya, rahasia perusahaan akan terjaga dengan baik serta lebih mudah untuk membangun perusahaan perseorangan ini. Yang kedua ada usaha persekutuan dengan firma. Persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan bekerja sama melaksanakan atau mendirikan sebuah usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau orang-orang yang satu profesi. Dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan laba ataupun keuntungannya juga akan dibagi 2 kalau didirikan oleh 2 orang. Persekutuan firma memiliki batas maksimal yang lebih besar dari CV, yaitu bisa mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Dalam firma ini, tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota seperti yang dibilang tadi sangat tidak terbatas. Sementara untuk keuntungan serta kerugiannya akan dibagi berdasarkan besar dari modal yang ditanam ketika mendirikan usaha tersebut. Yang ketiga ada usaha persekutuan komanditer atau CV, Commanditaire Vennoscape. Perseroan komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama perusahaan antara 2 orang atau dengan akta otentik sebagai akta pendirian di hadapan notaris yang berwenang. Para pendiri komanditer terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Yang membedakan adalah tanggung jawab dari masing-masing perseorangan tersebut. CV atau persekutuan komanditer dimiliki oleh setidaknya 2 orang sampai maksimal 5 orang, lebih sedikit daripada persekutuan firma tadi. Perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modal yang bisa didapatkan juga lebih besar karena didirikan oleh lebih dari 1 orang. Namun memang tantangannya adalah dalam perusahaan ini lebih rawan terhadap konflik serta tidak mudah untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan, terutama untuk sekutu. Jadi kalau sudah menanamkan modal, kita akan sulit untuk mengambil modal tersebut jika kita tidak nyaman di perusahaan tersebut. Jadi itu kerugian untuk persekutuan komanditer. Yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. Bentuk badan usaha PT atau perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham atau pemilik modal yang terlibat dalam usaha tersebut. PT terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besaran modal yang ditanam di perusahaan yang dibuatnya. Jika sampai terjadi kebangkrutan,
maka PT tersebut namanya bisa diperjualbelikan karena sudah ada aturan atau dasar hukumnya. Keunggulan dari bentuk perusahaan ini adalah memiliki kelangsungan perusahaan yang lebih terjamin, mudah untuk mendapatkan kredit bank, serta saham yang dimiliki juga bisa diperjualbelikan. Sementara itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena biaya pendirian yang mahal, perjanjian memakan waktu yang cukup lama, serta kerahasiaan perusahaan yang kurang terjamin. Dan yang terakhir, ada koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang akan melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Modalnya juga berasal dari simpanan sendiri, simpanan pokok atau simpanan wajib, dan hibah dari anggota koperasi itu sendiri. Beberapa jenis koperasi yaitu ada koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi konsumsi, atau simpan pinjam. Dari beberapa bentuk perusahaan tersebut memang memiliki skala dan pasarnya masing-masing, sehingga dalam pendiriannya perlu diperhatikan dengan baik agar tidak sampai ada hal yang nantinya justru akan merugikan bagi pemilik usaha itu sendiri. Maka perlu ada pertimbangan khusus yang memang sebaiknya dilakukan sebelum memilih bentuk perusahaan yang akan dikembangkan agar perjalanannya nanti akan lebih mulus serta menguntungkan. Oke, kami dari kelompok 1 undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dan juga ketidaknyamanan dalam hal visual ataupun audio. Semoga video pembahasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan ilmu bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.